Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabatku muslimin rahimakumullah. Ingatkah kita peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratul Muntaha dan terjadi dialog yang luar biasa, sakral, khidmat antara sang Khalik dengan sang makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan oleh para malaikat sebahagian daripada dialog mereka menurut pendapat ulama. Ya, ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa malaikat tidak hadir di sana karena dimensi mereka tidak mampu menembus Sidratul Muntaha tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad ketika itu mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Atau dalam riwayat hadis yang lain dikatakan, At-tahiyatu lillahi wassalawatu wat tayyibat. Segala kehormatan, mubarakatus keberkahan, At-tahiyatul mubarakatus salawatun kesejahteraan, thayyibatulillah dan kebaikan hanyalah milik Allah, punya Allah yang hanya pantas dipersembahkan kepada Allah. Luar biasa. Dialog Nabi Muhammad menyampaikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka, selamat, sejahtera, damai atasmu wahai Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, atas Nabi Muhammad. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah atasmu. Itu ucapan Allah menjawab ucapan khidmat, penghormatan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Menurut catatan literatur yang bisa kita temukan, ada yang menulis bahwa ini adalah ucapan para malaikat. Mereka mengatakan, Assalamu alayna, selamat dan sejahteralah. Atas siapa? Alayna, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh pun kebahagiaan, masya Allah. Hamba Allah di mana? Bukankah pada saat itu berada di Suratul Muntaha? Sudah melewati 7 lapis langit, meninggalkan begitu banyak para nabi dan rasul di bawahnya. Ternyata sahabat, Nabi Muhammad ingat kepada umatnya. Jadi dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa ini bukan ucapan malaikat, ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi Muhammad bersaksi, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau dengan ucapan yang juga bisa ditemukan literaturnya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Ucapan ini kalau kita baca beberapa literatur, ada yang mengatakan nih ucapan para malaikat. Dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah kesaksian Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan juga bahwa ini adalah kesaksian Nabi Muhammad dan kemudian diikuti dengan kesaksian para malaikat. Allahu a'lam bishawab. Kita tidak mengkaji terlalu jauh, tetapi menurut hemat saya, insya Allah akan ada forum yang lebih baik untuk membicarakan hal tersebut, bertanya tentang hal tersebut, tentu saja secara offline.
Ya, banyak sekali guru-guru di sekitar kita yang insya Allah bisa mengajarkan hal yang demikian, dan bahwa ada pendapat-pendapat yang berbeda, saya kira itu lumrah. Sahabat, apa poin yang bisa kita ambil dari dialog Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala disaksikan oleh para malaikat? Atau menurut literatur lain, para malaikat tidak hadir di situ. Baik, yang penting adalah dialog Allah Sang Khalik dengan makhluknya. Yang pertama adalah bahwa penghormatan hanya kepada Allah. Dikembalikan semua apa yang menjadi milik Allah. Apa milik Allah? Kehormatan, kebaikan, keberkahan, itu semua milik Allah. Punya Allah. Dan Allah berikan juga kepada kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemaslahatan hidup. Lalu kemudian Allah juga memberikan ucapan selamat. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi wa ala alihi. Jadi ini luar biasa, saling memuji antara Allah Sang Khalik dengan Nabi Muhammad, kekasihnya, hambanya, utusannya. Jadi kita sekarang sadar bahwa kita tidaklah patut untuk menerima pujian itu. Nabi Muhammad juga mengatakan, janganlah kamu samakan aku, jangan kamu kultuskan aku sebagaimana orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani itu mengkultuskan Nabi Isa. Para rahib mereka memuja-muji para pendetanya, bahkan menjadikan mereka seperti Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh para pendetanya, bahkan sekalipun itu tidak bersesuaian dengan ajaran agamanya. Masya Allah. Ya, itu di zaman dulu. Kita tidak bicara di zaman sekarang, mungkin tidak demikian lagi. Sahabat rahimakumullah. Lalu, bagaimana kita ini sahabat bisa disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam suasana yang luar biasa itu? Bisa disebut oleh para malaikat jika kita berpegang pada dalil yang lain. Masya Allah. Begitu luar biasanya umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad ini sahabat, tidak boleh umat-umat yang lain itu diperiksa sebelum umat Nabi Muhammad diperiksa dulu amal ibadah. Tidak boleh umat yang lain itu masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad ini masuk surga duluan. Masya Allah. Dan tidak ada yang bisa melebihi syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kita sangat perlu syafaat itu. Bayangkan yaumil mahsyar, yaumil mizan, yaumil hisab, suasana yang luar biasa. Jadi pelajaran yang kita dapat dari dialog ini adalah bahwa nama kita sudah ada di sisi Allah, sahabat. Sepanjang kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi nggak usah khawatir, sahabat. Insya Allah kita akan masuk surga. Kenapa? Jangankan malaikat, jangankan Nabi Muhammad dan nabi-nabi rasul-rasul lainnya. Bahkan setan sendiri pun mengatakan, ini seorang ulama ya, dalam penelaahan beliau, itu setan mengatakan, wahai malaikat, wahai Allah, jika ada di antara umat Nabi Muhammad ini setitik zarah saja imannya, keluarkanlah dia dari neraka ini, masukkanlah dia ke dalam surga. Masya Allah. Itu hanya terjadi bagi umat Nabi Muhammad, dan itu yang mengatakannya setan. Sahabat, betapa luar biasanya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tangkaplah dia sebagai ilmu, sebagai motivasi, dan sebagai amal ibadah kita.
Sholat diperintahkan, ya kita sholatlah sesuai sunnah, ya. Hadisnya ada, ya laksanakan sesuai hadis, sesuai Al-Quran, ya kan? Jauhi bid'ah, jauhi hal-hal yang tidak diajarkan, yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat agama Allah, khususnya dalam persoalan ibadah. Tadi suruh melakukan hal-hal yang baik, lakukan. Tadi suruh naik haji, wah kita punya kesempatan, punya uang, punya kesehatan, waktu kita lapang, silakan tunaikan ibadah haji. Bahkan umroh, punya uang, zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, tunaikan semua. Saudara-saudara kita perlu dibantu, wah belum punya pekerjaan, bantu. Gak punya uang, belum makan, bantu. Punya masalah, bantu, selesaikan. Supaya apa? Supaya nama kita yang sudah disebut di hadapan Allah itu tidak hanya sekedar nama yang tercantol di surga. Bukan hanya sekedar nama yang sudah disebut, tapi adalah nama yang sudah berisi dengan kualitas amal ibadah. Demikian sahabat, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan motivasi kita untuk beramal ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.